Silakan dimulai. Oke, monggo silakan. Nama dan media. Kalau orang dulu yang kemarin selfie selama seminggu itu gimana sih pengalamannya? Pengalamannya itu sebuah marketing yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi memang itu terjadi organik aja sih. Waktu itu tiba-tiba aku dapat challenge untuk bikin netizen milih kira-kira apa yang ingin mereka lakukan kalau jumlah penonton Twitter 100.000. Kemudian muncullah berbagai macam ide dari orang-orang, mulai dari cabut dulu Reza, joget TikTok, mukbang, sampai selfie. Terus diambil 5 terbanyak, dari situ terpilihlah selfie seminggu. Udah terlanjur ya kan, jadi harus dijalanin. Ya udah aku ngejalanin selfie selama seminggu, tapi nggak nyangka juga dapat feedback yang sangat positif ya dari situ. Itu beneran setiap hari selfie atau emang dibikin banyak terus diposting setiap hari? Setiap hari selfie, kebetulan aku nggak punya stok selfie. Jadi itu tiap pagi pusing mikirin ini hari ini ngapain lagi ya. Bikinnya tiap pagi. Tapi dari yang Laura tadi bilang nggak punya stok selfie, berarti kan bisa dipastikan jarang selfie ya orang. Terus dalam seminggu itu Laura harus selfie gitu, memberatkan nggak sih Laura? Agak pusing ya sebenarnya, makanya abis itu pengen istirahat dulu dari selfie. Tapi prepare gitu nggak cuma harus make up, terus harus gimana? Enggak juga sih, karena apa aja yang ada, misalnya hari itu mau promo gitu ya, aku pakai baju ini. Terus misalnya hari itu mau pergi keluar atau mau waktu itu ngapain ya, sempat mau baca ulang buku Heartbreak Motel atau apa online. Kan kalau kebanyakan cewek paling suka selfie gitu. Kamu sendiri kenapa Aku nggak malu selfie? lihat diri sendiri. Oke, next question. Laura dan Kak Reza ini kan main bersama setelah beberapa kali. Sebelumnya ada 3 dunia, 2 hati, 1 cerita, terus ada apa namanya lupa itu sama Gaspar, terus yang sekarang ada Big Hotel. Nah, dari kalian berdua sendiri yang membedakan dan tetap identik itu setelah yang sama-sama itu apa? Yang membedakan sih pasti perannya beda-beda sih. Rasanya setiap masuk kesan sama Reza dengan peran yang baru itu pasti kayak orang yang baru lagi. Tapi yang bikin sama ya kita memang udah temenan sekian lama, jadi udah tahu kira-kira bakal dapat surprise apa gitu dari Reza. Jadi aku selalu menantikan kerja bareng sama Reza karena selalu ngedapet hal baru lagi dari dia yang nggak pernah ketemu sebelumnya. Ya, saya kalau udah tahu lawan mainnya Laura Basuki itu sebenarnya setengah pekerjaan PR-nya aktor sudah selesai gitu. Kalau saya pribadi gitu ya, karena saya tahu bahwa saya memiliki lawan main yang saya yakin banget development karakter yang sangat clear. Kemudian I think I'm very lucky to be one of his best friend over 14 years. Jadi he's one of the greatest actors buat saya gitu. Jadi menyenangkan kerja sama Laura setelah kita sebenarnya dari yang lama banget kita baru ketemu lagi tuh 10 tahun kemudian, terus tiba-tiba dari situ sering gitu. Dan ya saya sih senang banget bisa ada film lagi sama Laura gitu, dan mudah-mudahan akan terus ada lagi karena kolaborasinya selalu menarik. Sama, saya juga selalu menemukan hal-hal baru gitu dari Laura, approach yang berbeda. Kemudian saya sangat suka dengan Laura tuh buat saya sangat organik. Salah satu aktor yang mampu memainkan karakter dengan sangat realistis itu salah satunya di tangan Laura Basuki. She's one of the best ones. Salah satu film apa yang ditonjolkan dalam film ini kan friendshipnya dari Ava dan Lara ya. Terus tadi sempat lihat di Instagramnya Sheila menyinggung tentang low maintenance friendship. Untuk kalian berdua itu low maintenance friendship tuh bagaimana? Yang jelas she's always there. Jadi kita tuh bukan tipikal temen yang sahabatan terus setiap hari teleponan, setiap hari textingan gitu, enggak. Tapi momen-momen pentingnya Laura, saya akan berupaya sedemikian rupa untuk hadir, walaupun melihat dari jauh atau bahkan mungkin kadang-kadang sudah untuk ketemu, misalnya premier filmnya dia
dia akan rilis, dan momen-momen penting dalam hidup kali ya Laura. Oke, sama sih sebenarnya selalu ada. Terus setiap kali kita ada problem atau cerita apa nggak saling ngejudge. Iya. Jadi ya Support aja. dia bisa cerita apa aja sama saya juga bisa cerita apa aja. Kadang-kadang kalau memang kita benar-benar berdua lagi punya waktu, udah kelamaan nggak ketemu, tiba-tiba pergi buat cuma sekedar makan, ngobrol-ngobrol. Itu low maintenance. If that's considered Iya. low maintenance friendship, ya that's what we are. Ya pertama kali aku kenal Ika Nata itu sebenarnya dari kerja bareng sementara selamanya itu, dan kemudian aku melihat aku melihat ya memang dari cara bekerja dia memang sangat sistematis, kemudian approach karakternya juga dia sangat detail gitu, jadi menyenangkan sih sebenarnya kerja bareng sama dia, ngobrolin kan. Kenapa selalu viral? Memang novel-novel yang ditulis dia genre-nya kan romance. Indonesia suka sekali dengan genre romance. Tapi romance yang dia tulis itu selalu punya kedalaman di setiap perannya, dan konflik-konflik yang muncul dalam hubungan relationship-nya tuh menurutku menarik untuk pembaca kita bisa mengimajinasikan peran-peran itu. Dan akhirnya divisualisasikan di film itu juga pasti hal yang ditunggu-tunggu orang. Semoga ya Heartbreak Hotel juga viral seperti itu. Saya pertama kali mengenal bekerja sama itu dari film yang diangkat dari novel juga, dan akhirnya jadi sempat beberapa kali kerja bareng. Sangat urban, biasanya tuh problem-problem yang baik itu kan problem-problem masyarakat kota. Perempuannya bekerja rata-rata dalam tokoh-tokoh dalam keluarga, semuanya tokoh-tokoh yang bekerja cukup independen dengan pekerjaannya gitu, dan selalu menarik menguak tentang bagaimana relationship antara dua orang yang dua-duanya itu selalu punya kesibukan masing-masing. Itu sangat kental di hampir beberapa bahkan novel-novel mereka. Jadi ketika muncul gagasan tentang Heartbreak Motel, yang paling sebenarnya buat saya itu sangat menarik adalah karena ini kali pertamanya Ika Natasha menulis sebuah buku yang unlike buku-bukunya yang lain. Tidak seperti novel-novel yang sebelumnya, romantis yang seperti itu. Ini tuh tiba-tiba dia menulis sesuatu tentang kehidupan dari perspektif seorang aktor, kemudian lika-liku kehidupan mereka, kemudian drama yang dihadapi, dan fokusnya sentralnya ada pada apa gitu ya, yang diperankan oleh Basuki. Jadi buat saya itu juga sesuatu yang menarik. Kali ini kisah cintanya dibalut dengan dunia yang baru, bahkan buat mungkin buat kita juga gitu. Jadi sangat segar sih novel ini gitu. Heartbreak Hotel ini buat saya itu sesuatu yang menyegarkan. Dan pada saat preskon juga kan Mbak Ika sendiri menyampaikan dia risetnya pada Reza Gula. Itu relate itu kan tokoh yang Ya, sebenarnya kalau ditanya riset, Mbak Ika ngajak ngobrol banyak aktor gitu ya, termasuk Laura juga salah satu, enggak ya? Marsha dan Raihanul, kedua aktor yang juga diajak bicara, asli juga kalau nggak salah. Jadi dunianya tuh memang dia mau mendekatkan sedekat mungkin, tentu dengan bumbu-bumbu yang ditambahi dan lain-lain gitu ya di imajinnya seorang Ika Natasha. Tapi sebagai salah satu narasumber yang diajak berbicara, ya saya menjelaskan mungkin lebih kepada kompleksitas profesi ini gitu. Apa sih aktor tuh ngapain aja, kompleksitinya apa, kemudian hal-hal sulit apa yang mereka hadapi dalam keseharian dan dalam lokasi syuting gitu, baik yang teknis maupun yang non teknis gitu. Mentally seperti apa, jadi bobot itu rasanya dirangkum dengan sangat rapi, dan lahirlah tokoh yang bernama Alfa Alessandra itu. Saya sih itu proses yang cukup panjang. Emang kelihatan baik kayaknya kalau riset lumayan komprehensif ya. Kalau karakter Alpha di sini memang ceritanya dia tuh dunia sangat familiar sih. Aku juga cukup dekat dengan dunia Alpha. Tapi yang membedakan memang di sini Alpha itu tipikal yang setiap kali setelah selesai memainkan sebuah peran itu dia masih sulit untuk bisa move on ke kehidupan nyata langsung gitu. Jadi pasti dia masih ada
traumanya, masih bisa merasakan apa yang peran dia mainkan itu rasakan. Jadi dia butuh waktu menyendiri untuk akhirnya bisa menyembuhkan hatinya. Nah, kalau aku sih sebenarnya tipe yang begitu setelah selesai memainkan sebuah peran ya udah lepas gitu aja. Tapi ya itu mungkin jadi sebuah kacamata baru buat aku bahwa semua aktor tuh beda-beda metodenya. Apa yang dirasakan berbeda, residu yang setelah selesai memainkan sebuah peran berbeda. Jadi itu suatu hal yang wajar sih apa yang dialami. Kalau bisa jalan dua-duanya. Kalau Kak Reza mungkin? Ya, dua-duanya nggak mungkin bisa dilepas masalahnya. Gitu ya, kehidupan sebagai aktor dan kehidupan, saya selalu bilang bahwa aktor itu kan bagian dari diri saya juga gitu, dan Laura juga pasti. Tapi di luar keaktoran kami berdua, kami juga punya kehidupan kami di rumah yang nggak ada kaitannya dengan profesi tersebut gitu. Walaupun saya selalu menggarisbawahi bahwa profesi kami sebagai seorang aktor itu nggak punya nggak punya dalam artian batasan tertentu untuk kemudian tidak menyerap apa-apa dari lingkungan luar, di luar set. Justru disitulah kami banyak mendapatkan hal-hal baru, ada inspirasi baru, ada kejadian yang kemudian memberikan satu impact secara emosional yang sangat mungkin baru juga gitu. Jadi keseharian kami itu biasanya menjadi tabungan kami saat mungkin nanti ada yang diperlukan dalam satu peran. Tapi dua itu rasanya agak sulit untuk dipisahkan mungkin, tapi untuk kemudian jalan harus memilih gitu di antara keduanya itu menurut saya sih nggak mungkin ya. Ya artinya berarti kalau mau memilih harus ada salah satu yang ya berarti nggak mungkin berarti jadi manusia biasa gitu kan. Berarti harus jadi aktor gitu. Itu kalau saya sih dan Laura saya yakin kami nggak mungkin itu. Both harus bisa diseimbangkan. Jadi setelah sekian lama akhirnya kembali merasakan syukur sama Noel. Gue sih sebenarnya enggak ya, aku lebih mikirin gimana caranya kita diskusi secara matang sebelum take supaya nggak buang-buang film. Tapi itu rasanya biasa kita lakukan dengan kamera digital juga, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda. Tapi yang beda ya bentuk kameranya aja. Cuman secara profesionalnya rasanya masih sama aja kayak di jadi sebenarnya ini filmnya banyak subnya. Jadi ada film dalam film. Nah, itu baru bisa aku ceritakan secara detail kalau udah ditonton. Kalau sama Reza ya emang udah pernah syuting bareng, sering syuting bareng, jadi rasanya udah nggak ada kesulitan. Kalau sama Ciko ini memang baru pertama kali syuting bareng. Tapi rasanya kayak udah kenal lama sih. Kemarin syuting dia orangnya chill gitu, jadi selama syuting ya nggak ada. Gampang keringetan aja. Ini kan fakta unik Chico Jericho. Tapi tadi saya nambahin aja sedikit ya mas soal semiotika tadi itu, bahwa dengan pilihan lensa dan pilihan style yang berbeda, kita kan punya 16, 35 dan digital. Secara semiotik itu akan menggambarkan pula kehidupannya Alfa dan Reza Malik dan Alfa dan Rangga. Ya, nanti bisa dilihat di filmnya apa alasan Angga Dwi Sasongko memilih konsep tersebut, menentukan itu menjadi sebuah, karena kan itu bukan hanya persoalan pingin aja syuting ada kamera filmnya terus nanti ada yang lensa sekian, itu kan ya, Angga punya. Next, ya silakan Mbak. Saya Suri dari Nontoners. Iya, speaking of heartbreak ya, tadi kan Kak Reza sempat ada menyinggung pasti ada satu kejadian yang membekas gitu kan. Nah, untuk karena ini kita ngomongin Heartbreak Motel gitu kan, pasti banyak cerita-cerita yang dari Ava tadi sendiri yang, nah itu untuk Kak Laura sama Kak Reza sendiri itu ada nggak sih kayak cerita heartbreak yang kalau dilihat ulang itu tuh sebenarnya bersyukur itu pernah terjadi heartbreak in any case, karena heartbreak itulah yang ngebentuk Kak Laura sama Kak Reza itu sendiri untuk menjadi saat ini sosok Kak Laura sama Kak Reza gitu. Aku yakin sih semua orang pasti punya struggle masing-masing, pernah patah hati, nggak mungkin nggak pernah patah hati entah sama lawan jenis atau patah
dalam hidup, gimana kita bisa berkembang terus tumbuh gitu sebagai manusia. Dan aku merasa semua hal-hal yang nggak enak yang pernah aku alami itu yang membawa aku ke titik sekarang, dengan segala pekerjaan yang aku jalani pun aku juga perlu semua hal yang pernah nggak enak dalam hidup itu untuk mematahkan gimana cara aku bermain, berakting itu juga membantu sekali. Mengutip kalau katanya kata-kata dari Meryl Streep, you turn your heartbreak into art. Dan itu salah satu frasa kalimat yang menurut saya sangat powerful gitu, bahwa patah hati itu kan tidak hanya kaitannya sama asmara ya, Iya. banyak hal yang bisa mematahkan hati kita gitu sebagai manusia. Dan saya sepakat sama apa yang dikatakan Laura, saya hanya menambahkan sedikit aja jawabannya sama intinya gitu, bahwa buat saya luka batin dalam bentuk apapun itu dalam profesi kami sebagai seorang aktor itu memang tabungan emosional yang sangat berharga sih. Saya tidak bilang bahwa setiap aktor harus punya luka batin yang banyak gitu ya, enggak. Tapi kalau Anda punya sebagai seorang aktor itu biasanya menjadi aset tersendiri memang. Karena profesi kami ini profesi yang menguntungkan untuk hal-hal seperti itu bisa di channel, bisa ada output gitu. Ada orang yang patah hatinya tapi bingung outputnya seperti apa. Kalau kami itu masih bisa menuangkan itu ke karya. Mungkin begitu halnya dengan orang yang nulis buku, puisi, melukis, sculpture gitu, seniman-seniman itu. Jadi mereka